Welcome to my channel. Welcome to channel Bung Harpa. Selamat hari Rabu buat teman-teman semua di seluruh penjuru Indonesia dan juga di seluruh penjuru dunia dimanapun kalian berada. Saatnya kita untuk merapatkan barisan karena nggak kerasa satu hari lagi kita akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Ya nggak kerasa ya, dari pertandingan terakhir lawan Australia di GBK kita bermain 0-0 saat itu. Setelah itu terasa lama waktu ya, berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tinggal 2 minggu, tinggal seminggu, dan sekarang sudah di penghujung panggung yang tentunya kita sama-sama gak sabar. Gue yakin juga semua kalian juga rasanya waktu itu semakin lama semakin mendekati hari H. Tapi tentunya semua ini mudah-mudahan kesabaran kita untuk menunggu dan juga mendukung tim nasional Garuda ini berbuah manis. Tapi tentunya kita juga perlu mendukung dan juga mengupdate. Juga pengen tahu pastinya ya bagaimana suasana kondisi dari tim nasional Indonesia yang semuanya sudah komplit, sudah gabung semua, termasuk diantaranya sang jagoan yang biasanya datang terakhir ya atau datang belakangan, yaitu Martin Paes ya. Seperti yang juga di video sebelumnya udah gua singgung, juga udah gue perkirakan ya, walaupun mungkin agak cukup detail ya, mungkin buat sebagian kalian nggak terlalu penting, buat sebagian kalian sangat penting karena pengen tahu jagoan kita itu apa kabar ya, kondisinya seperti apa. Jadi memang tadi siang waktu Bahrain, jadi sekitar jam 2:30 waktu Bahrain itu, atau jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat itu, Martin Paes tiba di bandara di Bahrain. Dan kemudian langsung ke hotel, lurusin kaki sebentar setelah perjalanan 20 jam lebih loh. Ya kalau kalian lihat di video gue sebelumnya, gue kan kasih detail tuh, detail perjalanan Martin Paes mulai dari Portland, karena di situ kan dia ikut ya dengan squad walaupun nggak main di pertandingan terakhir away. Kemudian dia harus terbang ke Dallas. Ya ke Dallas itu sekitar 4 jaman, mungkin ada transit lah ya, gue nggak tahu 1-2 jam. Kemudian terbang long haul itu dari Dallas ke Dubai karena naik Emirates, nomornya EK222, itu 14 sampai 15 jam ya. Kemudian transit sekitar 1 jam, lalu terbang menggunakan Fly Dubai dari Dubai ke Bahrain sekitar 1,5 jam. Jadi totalnya 25 jam kali ya sama transit. Jadi bayangkan betapa melelahkannya, capeknya meskipun kelasnya bisnis, perjalanan Martin Paes dari Portland dari Amerika Serikat ke Bahrain. Dan setelah itu mungkin sekitar paling 4-5 jam ya, mungkin dia tidur 2 jam doang kali ya. Kemudian langsung latihan di Hamad Town Youth and Sports Ground. Nah ini dia yang paling penting ya, karena menurut kabar terakhir tadi Pak Sumarji juga kan udah ngasih statement ya di Kompas TV pagi-pagi. Jadi kalau ada statement dari Kompas ya gue harus nyebutin credit point sumbernya ya supaya jelas. Kalau gue dari sumber sendiri, gue juga akan sebutkan dari sumber sendiri. Jadi beliau mengatakan akan ada diagnosa terakhir ya ketika dia sampai di Bahrain melihat kondisinya. Tapi gue yakin banget, dan kalau nggak salah juga ada statement ya dari Pak Sumarji. Jadi udah ada komunikasi juga nih teman-teman antara dokter di Dallas di klubnya Martin Paes dan juga dokter tim nasional. Ya mungkin dari sana dikasih tahu kondisi terakhirnya seperti apa, termasuk juga dengan akupunturan lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian juga ya koordinasi lah intinya antara dokter di klubnya di Dallas dan juga di timnas. Dan sesampai di Bahrain itu menurut informasi juga ada pemeriksaan lanjutan. Jadi dicek karena perjalanannya kan lumayan panjang teman-teman. Ya, siapa tahu apakah hektik atau apa segala macam gitu, karena dalam suasana atau katakanlah kompetisi yang begitu ketat seperti ini, hal detail itu sangat penting ya. Jadi ini yang membedakan mungkin tim nasional kita saat ini dengan yang dulu. Hal-hal kecil pun diperhatikan sama pelatih, tim kepelatihan maupun juga Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Seperti juga salah satunya dengan memberikan tiket bisnis kelas ya. Ini luar biasa nih mahalnya, mungkin bisa biayanya itu mungkin bisa sampai 40 juta mungkin ya, mungkin yang pasti mahal lah ya. Tapi ini tentunya membuat pemain itu juga lebih bugar. Makanya kalau kalian mungkin udah ngelihat ya di mana-mana, salah satunya tuh di FIFA Goal gue ngelihat dia datang dia datang ke bandara itu keadaannya nggak lesu lah ya, namanya juga kelas bisnis beda. Bahkan dia juga sempat nonton American football, jadi lebih rileks lah. Tapi kembali lagi ya, karena kondisi dia juga belum terlalu fit,
dan langsung dihajar disuruh latihan. Nah ini kan perlu diagnosa, perlu penanganan yang baik. Nah ternyata, nah ini teman-teman nih punchline-nya. Jadi info langsung ya dari orang, gue nggak bisa sebutin namanya lah nih karena gue belum izin. Jadi intinya gue bertanya lah soal kondisi Martin Paes. Ya nanti gue juga akan sertakan gambar eksklusif, walaupun ini gambar dari handphone kelihatannya, tapi ini langsung dari beliau. Gue nggak akan kasih ini inisial satu pun lah. Mungkin kalau gue kasih ntar kalian tahu. Nah, jadi intinya malah mau tanya apakah Paes main turun lawan Bahrain. Nah, kan seperti itu ya. Dijawab sama orang ini, itu sudah ikut latihan. Kemudian dia kasih gambar Martin Paes sedang berdiri lah begitu ya, sedang seperti yang kalian lihat mungkin saat ini. Dan kelihatannya so far aman. Nah, makanya selanjutnya dia bilang begini. Semoga baik-baik saja Paes. Nah artinya gue nggak bisa bilang pasti turun atau ada statement lah gitu ya. Jadi kelihatannya kemungkinan besar Martin Paes akan turun. Ya kemungkinan besar ya. Makanya gue bikin judulnya kalau tidak berubah 90% atau berapapun itulah persentasenya, atau 88% atau berapa, itu Martin Paes akan turun. Karena dari pernyataan ini semoga baik-baik saja Paes. Mungkin ini analogi gue orang bodoh. Kalau kita habis luka udah sembuh tapi masih agak sedikit ada bekasnya, nah itu kan kita masih ringkih ya, masih agak takut, mudah-mudahan aman-aman aja. Nah mungkin kondisinya seperti itu ya. Kadang-kadang kita dikasih clue sedikit ya, kita agak sedikit juga berani untuk bukan berspekulasi ya, menganalisa lah ya dengan ala-ala kita. Dan juga kemudian dengan dia ikut latihan ini kan juga sudah jadi pertanda yang bagus. Pun dengan statement tersebut, meskipun makanya gue nggak bilang pasti main atau gak ada masalah, karena tetap ada semoga baik-baik saja Paes. Nah jadi memang ada mungkin sedikit kehati-hatian yang harus dijaga untuk agar dia bisa tampil menghadapi Bahrain besok. Ya masih ada waktu sekitar 24 jam lagi, mudah-mudahan dengan treatment yang baik, dengan penanganan dokter tim nasional kayak yang jempolan, mudah-mudahan dia bisa tampil meskipun gue agak ragu 100%. Tapi at least kalau 90-95% tentu ini ya value-nya sangat tinggi ya untuk mengawal pertahanan kita. Dan mudah-mudahan juga ya kalaupun dia diturunkan nanti menghadapi Bahrain, itu juga tidak ada masalah. Mungkin ini juga maksud dari, gue hampir kelepasan. Orang ini semoga baik-baik saja, maksudnya mungkin kalaupun dia diturunkan ya cederanya itu tidak bertambah ya, syukur-syukur semakin baik, karena setelah pertandingan dari Bahrain ke China itu kan ada 5 hari, jadi mudah-mudahan dia aman lawan Bahrain, mudah-mudahan kita menang, syukur ya, kalaupun nggak menang kita jangan kalah. Nah kemudian lawan China bisa push, kondisinya benar-benar 100% ya gitu. Jadi gua hampir kelepasan tadi. Kalau kelepasan, kalau nggak di bip mungkin diulang lagi kali ya dari awal. Nah, terakhir di sesi latihan tadi malam itu pun hampir semua pemain itu terlihat bugar ya. Ada Ragnar, ada Ivar Jenner, ada siapa lagi, ada Wahyu Pras bahkan ini dari Maluku Utara United, ada siapa lagi tadi yang kelihatan, hampir semua lah ya, termasuk Pratama Arhan, Erando Ari, semua full, dan suasana juga sangat positif. Bahkan kalian juga kemungkinan sudah pada ngelihat ya, kalian pastikan algoritmanya pasti bola semua ya. Jadi yang lewat di short atau di reelsnya ini pasti bola. Itu juga bagaimana Martin Paes, walaupun kita tahu semua sangat menanti dia, sangat menunggu dia, sama seperti ketika plot twist atau dramatisasi atau drama lah di pertandingan melawan Arab dan Australia juga yang di detik-detik terakhir kayak bisa main. Nah, tapi dia tetap humble ya, kelihatan dia nyapa satu-satu para pemain, ada Pratama Arhan, Erando Ari juga yang menjadi deputinya segala macam. Ini menunjukkan bahwa memang pemain ini luar biasa pentingnya buat pertahanan kita. Bukan hanya soal kemampuan dia di bawah Mister Gawang, bukan soal juga leadership ya, tapi juga soal attitude-nya. Nah ini yang gue rasa membuat suasana tim itu semakin mantap ya. Seperti gue bilang tadi, ada teori di dalam perang ya, ketika kalian lagi perang tiba-tiba ada katakanlah yang diandalkan lah di kelompok itu datang dari belakang, itu wah kita rasanya itu moral kita naik. Nah mudah-mudahan seperti itu juga rasanya di pertandingan kali ini yang juga terjadi di batch pertama ya bulan September. Tentunya kita berharap Martin Paes bisa menjaga pertahanan Indonesia dari tidak kebobolan dari para pemain Bahrain yang tentunya juga kita tahu akan memadati stadion. Meskipun ya kita tentunya juga punya para
penonton atau warga negara Indonesia yang akan datang langsung ke Stadion Bahrain untuk mendukung Garuda terbang tinggi di pertandingan besok jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Alright teman-teman semua, itu sedikit aja update terkait dengan Martin Paes. Jadi semoga kita bisa tampil maksimal, meraih angka maksimal, dan ini tentunya akan menjadi modal yang sangat berharga ketika nanti kita juga akan terbang ke Qingdao menghadapi China. Terima kasih teman-teman udah menyimak, dan seperti biasa jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian selalu terinfo ketika ada update video-video terbaru. Terima kasih dan salam sehat.